Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, hari Selasa 12 September tahun 2023, pada pekan biasa yang ke-23. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini sudah mulai sangat familiar dirayakan ulang tahun kelahiran. Bahkan menjadi seperti ada yang kurang kalau ulang tahun seseorang tidak dirayakan. Kenapa? Kelahiran sungguh menjadi peristiwa nyata keikutsertaan seseorang dalam sejarah manusia. Orang tua sendiri akan sangat antusias merayakan ulang tahun anak-anaknya, karena kelahiran anak mereka menjadi jaminan bagi mereka bahwa secara manusiawi hidup akan berkelanjutan. Tapi kemudian kita bisa bertanya, bagaimana dengan kelahiran dalam iman? Seberapa sukacita orang tua rohani ketika anak-anak rohani dilahirkan? Bagaimana reaksi anak itu dan juga orang tua rohani mereka? Jika dalam iman, seorang anak dikatakan lahir ketika dia dibaptis, maka orang tua rohani dalam iman kita adalah Bapak Ibu Serani. Dan berapa orang yang merayakan ulang tahun baptisnya? Bagaimana reaksi orang tua rohani, Bapak Ibu Serani itu ketika ulang tahun anak-anak rohani mereka? Bukankah kelahiran anak-anak rohani ini juga seharusnya menjadi sukacita? Karena dengan itu, kelanjutan bahwa iman hidup di dunia ini terjamin. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Tetapi tindakan Yesus ini diawalinya dengan berdoa semalam-malaman. Kita bisa saja bertanya, apa isi doa Yesus itu? Melihat tindakan Yesus yang kemudian dilakukan setelah berdoa itu, maka kita bisa menduga bahwa Yesus mendoakan pilihan para murid dan rasul itu. Yesus menyadari bahwa karya keselamatan ini tidak boleh berhenti. Karya ini harus berkelanjutan. Dan kelanjutan itu terjamin ketika Yesus mempunyai anak-anak rohani. Anak-anak rohani itu adalah para murid dan para rasul. Pemilihan mereka dilakukan berdasarkan
berdoa. Yesus juga bersukacita atas terpilihnya anak-anak rohani ini. Sukacita itu ditunjukkan Yesus dengan segera mengajar dan menyembuhkan banyak orang sakit. Sukacita akan anak-anak rohani itu terjadi karena mereka menjadi jaminan bahwa karya keselamatan akan terus berkesinambungan. Anak-anak rohani itu jugalah yang menjadi perjuangan Paulus dalam menulis surat kepada jemaat di Kolose. Paulus berharap agar orang yang sudah beriman itu tetap hidup bersatu dengan Yesus, berakar dalam Dia dan dibangun atas Dia. Dengan pernyataan itu, Paulus berharap agar keselamatan berkelanjutan. Saudara-saudari terkasih, para rasul dan murid adalah anak-anak rohani Yesus. Paulus sendiri adalah anak rohani yang berjuang juga untuk menemukan dan menjaga anak-anak rohani. Dan sekarang kita juga adalah anak-anak rohani dari Bapa Ibu serani kita. Jika berhenti pada kita, maka karya keselamatan itu juga akan berhenti. Seraya dengan itu mau ditekankan bahwa kita dipanggil juga untuk menemukan anak-anak rohani kita. Yesus berdoa untuk menemukan anak-anak rohaninya. Paulus mengajarkan iman kepada orang-orang beriman untuk menemukan anak-anak rohaninya. Bapa Ibu serani juga seharusnya bertanggung jawab, berdoakan, mengajari untuk menumbuhkan iman anak-anak rohani mereka. Serentak dengan itu, kita juga dipanggil untuk berdoa agar anak-anak rohani kita dilahirkan. Kita juga dipanggil untuk mengajar agar anak-anak rohani kita beriman. Dengan itu, karya keselamatan akan berkelanjutan di dunia ini. Semoga kita dikaruniai anak-anak rohani yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bersukacita, dan membuat kita ikut serta sebagai penjamin kelanjutan karya keselamatan Allah. Tuhan